Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan, selamat merayakan Hari Pentakosta. Hari ini kita percaya bahwa semua umat Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Ada pencurahan Roh Kudus. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah peranan kuasa Roh Kudus. Peranan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa terlebih dahulu sebelum saya berkhotbah lebih mendalam. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang luar biasa, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu, hamba boleh menyampaikan kembali firman-Mu, yang adalah kekuatan dan yang adalah kuasa Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, bantu kami seturut kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat merayakan Hari Pentakosta. Dan sudah barang tentu, saudaraku, Roh Kudus adalah Roh Allah juga. Dalam Trinitas, pribadi yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh Yesus juga, saudaraku. Jadi kita percaya Roh Kudus adalah kuasa ilahi, pribadi Allah yang luar biasa, yang seharusnya tatkala kita sudah diurapi Roh Kudus, sepenuhnya seluruhnya hidup kita adalah dalam kuasa Roh Kudus. Dalam hal ini kita kembali diingatkan apakah sepenuhnya seluruh hidup kita sudah dalam kuasa Roh Kudus. Makanya tema khotbah saya hari ini adalah peranan kuasa Roh Kudus. Sudahkah Roh Kudus berperan dalam hidupmu sepenuhnya? Sudahkah Roh Kudus berperan dalam hidupmu, seluruh hidupmu? Apakah masih ada dalam kedaginganmu dan karepmu, seenakmu? Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu khotbah ini, agar kita mengetahui, agar kita menyadari bahwa hidup kita seluruhnya adalah berkat peranan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, sehingga hidup kita dalam keberhasilan, dalam berkemenangan, dan dalam kekuatan Allah untuk sampai selama-lamanya. Yang pertama, saudaraku, peranan Roh Kudus adalah memerintah. Sudahkah Roh Kudus memerintah untuk seluruh kehidupan kita? Sudahkah kehidupan kita berdasarkan perintah dari Roh Kudus? Atau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri yang mengakibatkan dalam keterkutukan? Perlu kita hati-hati di sini Bapak Ibu, dan perlu kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya seharusnya sudah di dalam perintah Tuhan, perintah Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 ayat 12, demikian peranan Roh Kudus memerintah. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut yang gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Setiap pelayanan kita, setiap kehidupan kita, sudah barang tentu ada halangan, ada rintangan dari si iblis, dari si jahat, dari nabi palsu, dari penyesat, dan supaya kita tersesat. Perhatikan baik-baik, semua sisi kehidupan kita ada penghalang-penghalang yang membuat kita untuk gagal percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita selalu bersedia diperintah oleh Roh Kudus, dalam hal pelayanan, dalam hal apapun tanggung jawab yang kita ada, percayalah kita akan berkemenangan dan percayalah kita akan berkuasa dalam hal tersebut. Dengan demikian, kita bisa mengkondisikan diri kita berkuasa dalam nama Yesus untuk menghardik si jahat, untuk menghancurkan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Yang penting di sini, saudaraku, kita harus percaya bahwa kita dalam kondisi selalu dalam perintah Tuhan. Bukan seenaknya saja. Bagaimana caranya supaya kita tetap dalam perintah Tuhan? Pertanyakan kembali apa-apa yang Bapak Ibu anggap baik. Iya Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, seringkali orang lengah di sini. Dianggap itu baik, dianggap itu mau menginjil segala macam. Tapi itu bukan atas perintah Tuhan. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, atas nama melayani, dia nggak pernah tanya, betulkah bahwa engkau sudah siap melayani? Betulkah bahwa perintah melayani sudah turun atas dirimu? Sehingga engkau pada saat ada halangan rintangan dari si iblis, engkau bisa memakai kuasa ilahi tersebut di dalam nama Yesus untuk mematahkan siasat si jahat. Jika tidak betul Bapak Ibu engkau melayani atau belum waktunya Bapak Ibu melayani, ini fatal Bapak Ibu. Begitu pula dalam sisi yang lain. Semua pertanyakan kepada Tuhan. Tatkala Roh Kudus memberi perintah jalan, kita harus jalan. Tatkala Roh Kudus memberi perintah berdiam diri, kita harus berdiam diri. Nah, makanya di sini kita harus melatih kepekaan sedemikian rupa sehingga Roh Kudus itu, saudaraku, kita paham mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus kita memahami, menyadari. Kita tidak bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Lihat Paulus, ya kan, dengan Barnabas. Dia kondisinya ingin melayani karena diperintah oleh Roh Kudus. Penghalangnya itu adalah orang yang bisa sihir. Itu dipatahkan semuanya oleh Paulus dalam nama Yesus. Sehingga tukang sihir itu mengalami kegelapan, saudaraku. Nah, inilah kondisi-kondisi kalau orang diperintah Roh Kudus dan bersedia diperintah oleh Roh Kudus orang tersebut, Bapak Ibu, pasti berkemenangan. Saya banyak melihat orang-orang Kristen bakal terlebih lagi hamba-hamba Tuhan yang kalah dalam kehidupan pelayanannya, berzina, kemaruk, serakah, berhawa nafsu. Itu bukan atas perintah Roh Kudus pelayanannya, itu atas perintah Mamon, atas perintah kondisi hawa nafsu atau perintah kedagingannya, sehingga bergaya-gaya, gaya-gayaan, sehingga akhirnya dikalahkan oleh kuasa kegelapan yang bisa menipu mereka tersebut. Kita perlu menyadari dalam hal ini, Bapak Ibu. Makanya dorongan dari Roh Kudusnya, ya kan, yang perintah atas setiap kita, yang memerintah setiap kita benar-benar harus serius. Yesaya 30:1, engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan dari rohku, makanya dosamu makin bertambah-tambah. Makanya saudaraku, Roh Kudus ini harus kita percaya, ya kan, menguasai kehidupan kita. Seluruhnya, seutuhnya Bapak Ibu. Dan kita melakukan segala sesuatunya dalam apalagi menginjil, apalagi melayani, harus sesuai perintah Dia. Kalau bukan dalam perintah Dia, pasti mengalami kekalahan, pasti mengalami kesesatan, pasti mengalami, saudaraku, tidak bisa dalam berkemenangan. Makanya di sini perhatikan baik-baik. Peranan Roh Kudus yang pertama, Dia memerintah. Penting Bapak Ibu di sini untuk menyadari. Kembali kepada kita introspeksi. Apakah pelayanan saya diperintah Tuhan, diperintah Roh Kudus, atau bisa-bisanya saya? Saya cakap, saya ada waktu, saya ada uang, saya pintar, saya bergelar teologi, doktor teologi. Semua itu, saudaraku, yang tidak ada apa-apanya kalau Anda tidak diperintah oleh Roh Kudus. Makanya banyak mengalami hamba-hamba Tuhan ini kekalahan total, sombong segala macam. Ya kan? Nah, itu hati-hati. Bahkan dorongan hal yang dia melayani adalah dorongan dari si jahat. Bisa jadi Bapak Ibu. Dia buat sihir, dia buat tipuan agar dirinya itu menjadi pusat perhatian. Padahal kalau diperintah oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus yang memerintah, ya kan, bukan dirinya yang dipermuliakan, tapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nah, ini perbedaannya. Pahami ya Bapak Ibu? Jadi yang pertama, Roh Kudus itu memerintah.
Iya kan? Jikalau kita diperintah sama Roh Kudus, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, dan kita tidak ingin berbuat dosa dan tidak mau mencemari nama Tuhan dan tidak mau mencemari kehidupan kita dalam hal ini. Perhatikan baik-baik, mulai saat ini kita harus memiliki kepekaan dalam hal apapun, terlebih lagi dalam melayani Tuhan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus itu menghibur. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jika sebuah persekutuan, jika sebuah gereja akan mengandalkan penghiburan dari Roh Kudus, bertambah besar, bertambah banyak, saling mengasihi, saling mengampuni, tidak ada akar kepahitan, tidak ada percekcokan, tidak ada keributan, tidak ada saling menghujat, tidak ada saling menghakimi. Jikalau bersedia dengan Roh Kudus menghibur mereka, memulihkan mereka. Ini tandanya jikalau peranan Roh Kudus menghibur, bersedia kita di dalamnya. Jikalau kita tidak bersedia, Bapak Ibu, kita ada akar pahit. Banyak orang-orang Kristen melayani saudara akar pahit kesudahannya. Cekcok dengan sesamanya, menghakimi dengan sesamanya, bermusuhan, tidak ada kasih. Kasih semakin dingin. Kenapa? Karena peranan Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, yang memulihkan, yang memerintah, tidak diladeni, tidak digubris, bahkan disia-siakan. Mereka melayani Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan kepintarannya sendiri, pada akhirnya boncos, saudaraku. Nah, ini yang terjadi. Tatkala peranan Roh Kudus yang menghibur diri kita, yang memulihkan, menguatkan, dan berdasarkan hal tersebut, percayalah, adanya kasih, saling menguatkan, saling menghibur, dan pun banyak persekutuan itu jumlahnya yang juga berkualitas. Banyak persekutuan dengan jumlah yang banyak tapi tidak berkualitas. Banyak gereja dengan jumlah yang banyak tetapi tidak berkualitas. Mereka bangga dengan banyak-banyak jemaat tapi tidak berkualitas. Mereka saling bermusuhan satu sama lain, saling sikut, saling injak, saling menjatuhkan, saling mengkhianati, saling hujat, saling menghakimi. Itu bukan peranan Roh Kudus yang menghibur, bukan peranan Roh Kudus untuk yang menguatkan mereka. Di sini penting untuk kita pahami, Bapak Ibu, tatkala kita berada dalam persekutuan, dalam kondisi Roh Kudus yang menghibur, itu satu sama lain saling menguatkan, saling memulihkan, Bapak Ibu. Penting untuk kita menyadari di sini, sudahkah peranan Roh Kudus itu menghibur dirimu, menghibur pelayananmu, menghibur persekutuanmu, sehingga menjadi besar, tidak sia-sia, tetapi di situ ada saling persaudaraan seiman. Ini penting. Sekarang Roh Kudus sudah diabaikan banyak oleh orang-orang Kristen, sehingga mereka bersekutu. Apakah iblis juga tidak nimbrung di situ? Apakah iblis juga tidak turut campur di situ dalam persekutuan doa kita? Pasti ada iblis juga, karena iblis itu sifatnya seperti singa yang mengaum mengelilingi orang-orang percaya di 1 Petrus 5 ayat 8. Kalau kita nggak berawas-awas, bukan berasakan penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan yang sejati, yang membuat kita tidak terluka, yang membuat kita mampu mengampuni, yang membuat kita mampu mengasihi, kita akan pelayanannya kacau. Dan persekutuan itu akan besar, memang besar, tetapi akan semuanya layu, saudaraku. Dan pada akhirnya sama-sama tepar, sama-sama mengalami kekalahan. Jadi yang kedua, saudaraku, peranan Roh Kudus menghibur. Bersedialah kita dalam hal apapun bersekutu, entah dengan keluarga, entah dengan teman seiman bergereja, persekutuan doa. Biar Roh Kudus beracara di dalam persekutuanmu. Biar Roh Kudus beracara dalam hal ini, Bapak Ibu, sehingga persekutuanmu persekutuan yang indah. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. 2 orang sepakat minta apa saja Tuhan berikan. Iya kan, saudaraku? Nah, ini penting bagi setiap kita, Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen bersekutunya kacau, semakin hari semakin tajam perselisihan. Karena tidak mengandalkan peranan Roh Kudus yang menghibur. Hati-hati ya Bapak Ibu dalam hal tersebut. Kembali harus ingat akan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita sudah dalam pengurapannya, dalam kepenuhannya, ya saudaraku, dan tinggal kita bersedia untuk Roh Kudus berperan dalam hal apapun dalam hidup kita, terlebih lagi dalam persekutuan kita.
Kita beranjak kepada yang ketiga. Peranan Roh Kudus itu membimbing. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Kisah Rasul 16 ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada orang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang ketiga, Roh Kudus membimbing. Saudaraku, tidak cukup niat baik. Tidak cukup katanya untuk kita menginjil. Semua itu pekerjaan dari Tuhan. Kita ini kawan sekerja Allah. Apakah kita sudah kembalikan kepada Roh Kudus? Apakah aku harus ke kota Anu, ke kota B, ke kota C? Bukan berdasarkan kalkulasi dari diri kita. Ya kan? Seringkali saya bicara kepada para mahasiswa, ya kan, kalau engkau mau mission trip, tanya sama Roh Kudus, kemana arah mission tripmu, tujuanmu. Anda ini bukannya turis, tapi Anda misionaris. Nah, banyak yang salah kaprah. Dia seenaknya saya mau mission trip ke kota Anu, ke kota Anu. Cuman berdasarkan kedagingan. Akhirnya di kota tersebut mereka gagal untuk memenangkan jiwa-jiwa. Malah mereka dikalahkan oleh roh-roh teritorial di kota tersebut. Dan pada akhirnya saudaraku mengalami kehampaan, mengalami ketidakmajuan, mengalami ketidakdewasaan. Mission trip berkali-kali, tetapi saudaraku bukan dorongan dari Roh Kudus. Ia kan bukan dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi dibimbing oleh kepintarannya sendiri. Makanya gagal total. Makanya di sini saudaraku Paulus, saudaraku niatnya baik. Ia kan untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kenapa? Karena itu urusan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita harus bersedia diatur, dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidup kita, dalam semua segmen hidup kita. Tatkala kita tidak bersedia, Bapak Ibu, diatur, dibimbing, saudaraku, sehingga hari ini menjadi kacau. Semau gue, dia kan bikin gereja, akhirnya kacau. Kemudian melayani, nggak bertanya, bolehkah aku melayani di tempat ini? Bolehkah aku melayani di kota Anu? Ini penting Bapak Ibu, kita mesti punya korelasi yang baik terhadap Roh Kudus. Sehingga kondisi pelayanan kita tidak gagal, malah banyak memenangkan jiwa-jiwa. Dan begitu pula mengenai khotbah. Ya kan, berkhotbah bukan berdasarkan kepintaran kita, tetapi berdasarkan bimbingan dari Roh Kudus. Bolehkah aku khotbah ini Tuhan? Apa yang harus aku khotbahkan? Apa yang harus aku bicarakan di mimbarmu? Jangan seenak-enaknya aja Bapak Ibu. Pada akhirnya kita melukai hati orang. Menghakimi khotbah kita penuh dengan kejahatan. Dan sampai akhirnya saudaraku ingat baik. Jangan sementara aku menginjil, aku sendiri ditolak. Mulai saat ini saudaraku, mintakanlah bimbingan dari Roh Kudus atas seluruh pelayananmu. Atas setiap langkahmu. Dalam sisi bisnis pun demikian. Minta dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan berdasarkan pengalamanmu. Saya experience dalam pengalaman bisnis ini. Nah, begitu kurang perhitungan karena tidak dibimbing oleh Roh Kudus, tertipu dan akhirnya bangkrut, hancur-hancuran. Bimbingan Roh Kudus Bapak Ibu ini sangat penting, sangat fatal bagi hidup kita apabila kita tidak dibimbingnya. Makanya di sini saudaraku, Roh Kudus selalu ingin membimbing kita. Masalahnya kita seringkali keras kepala. Kita seringkali saudaraku emoh, tidak mau dibimbing. Pada akhirnya kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Dan pada akhirnya kita mengalami kekalahan. Ingat baik, iblis itu adalah malaikat menyamar sebagai penipu Bapak Ibu. Yang sebagai malaikat terang dia tipu kita. Ya kan, nah, perlu hati-hati. Kalau Roh Kudus sudah membimbing kita, saudaraku, karena ini pekerjaan dari Roh Kudus, semua pekerjaan pelayan dari Roh Kudus, kita nggak pernah salah langkah. Kita tidak pernah salah bicara, kita tidak pernah salah motivasi. Ini pentingnya saudaraku. Jadi biarkan Roh Kudus membimbing hidupmu, seluruh hidupmu, dengan dalam hal sisi apapun. Misal mencari jodoh, Roh Kudus yang membimbing. Jangan berdasarkan physically. Oh ini cowok-cowok ini ganteng, kaya raya, akhirnya engkau kecewa. Oh wanita ini cantik, yang kaya raya, akhirnya engkau kecewa, akar pahit dan segala macam.
Tapi kalau Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus tidak pernah salah bimbing. Roh Kudus tidak pernah salah jalan, Roh Kudus tidak pernah salah pilih, Roh Kudus tidak pernah salah langkah. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang selalu berkuasa dalam kehidupan kita. Sangat indah sekali hidup kita kalau bersedia dibimbing oleh Roh Kudus. Penting untuk setiap kita menyadari dalam hal tersebut. Yang keempat, peranan Roh Kudus menguatkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Kisah Rasul 4 ayat 8 ayat sampai 13. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang dan oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu ingat soal Petrus. Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Ketakutan dalam hal tersebut. Begitu Roh Kudus menguatkan Petrus dan Petrus bersedia dikuatkan oleh Roh Kudus, luar biasa keberaniannya, tidak takut lagi dalam hal memberitakan kebenaran firman. Bahkan dia katakan dengan tegas dan jelas, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia boleh diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini berkat penguatan dari Roh Kudus, berkat kekuatan dari Roh Kudus, keberanian Rasul Petrus itu muncul dan menjadi hal yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa bertobat oleh karena pemberitaan firman yang Petrus sampaikan. Ini penting untuk setiap kita. Tatkala Anda lemah, minta kekuatan dari Roh Kudus. Lemah, apalagi lemah dalam pelayanan. Banyak orang Kristen lemah dalam pelayanan. Lemah menjadi Kristen, akhirnya murtad. Akhirnya kembali kepada kepercayaan yang lama. Karena tidak mengandalkan Roh Kudus. Tidak, Roh Kudus itu dibiarkan berperan dalam dirinya, menguatkan dirinya. Iya kan? Dan kekuatan kita seberapa kuat sih Bapak Ibu? Tidak kuat kita ini menghadapi hidup di dalam dunia ini. Tapi kalau Roh Kudus menguatkan Bapak Ibu, itu luar biasa. Terjadi satu nilai terobosan yang sangat luar biasa. Mulai saat ini tatkala engkau lemah menjadi Kristen, mungkin dengan sakit penyakit, dan mungkin dengan aniaya, mungkin di dalam kekurangan ekonomi, mungkin engkau belum dapat kerja, mungkin doamu belum dijawab. Roh Kudus kalau engkau mintakan untuk kekuatannya menjamah engkau pasti dikuatkan dan kembali menjadi orang yang setia sampai mati. Dan pada akhirnya saudaraku, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalamku. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Seharusnya ada amin. Puji Tuhan. Roh Kudus biarkan perannya menguatkan dirimu. Tatkala engkau lemah, tatkala engkau putus asa, Roh Kudus akan menguatkan dirimu. Percayalah, engkau tidak pernah putus asa lagi, engkau penuh pengharapan. Siapa yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Jangan lemah Bapak Ibu. Jangan putus asa. Bilang, Roh Kudus menguatkan saya. Roh Kudus kuatkanlah saya. Dengan demikian kita bersedia untuk di bawah peranan Roh Kudus yang menguatkan, memulihkan. Puji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Mulai saat ini peranan Roh Kudus harus diberikan sepenuhnya atas diri kita. Roh jiwa tubuh kita biarlah dalam kondisi dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup dan matinya kita oleh karena untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, Roh Kudus perannya menginsafkan. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 13. Peranan kuasa Roh Kudus menginsafkan. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Peranan Roh Kudus yang kelima adalah menginsafkan. Jikalau Roh Kudus kita percaya berperan dalam hidup kita, kita bertobat, kita berjalan selalu dalam kebenaran Tuhan, kita selalu mendapatkan kekuatan Tuhan, bahkan rahasia surgawi dibukakan bagi setiap kita yang percaya. Tidak ada lagi kita hidup dalam kegelapan. Tidak ada lagi hidup kita dalam kesesatan. Tatkala kita biarkan Roh Kudus berperan untuk menginsafkan kita. Masalahnya sekarang adalah, kenapa banyak orang Kristen yang hidup dalam berbuat dosa? Hidup dalam kejahatan karena tidak membiarkan dirinya diinsafkan oleh roh kebenaran ini. Jangan mereka dalam kondisi hanya percaya Roh Kudus adalah roh kebenaran, tapi tidak mau percaya. Kalau tidak mau dibentuk, nggak ada gunanya Bapak-Ibu. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tatkala kondisinya keadaanmu untuk mengetarai tidak mau diinsafkan sama Roh Kudus, selalu ingin berbuat najis, selalu ingin tipu orang, selalu ingin kedukun, selalu ingin berbuat kejahatan, bertanda engkau tidak mau diinsafkan. Bukan Roh Kudus belum hadir, bukan Roh Kudus belum datang, bukan Roh Kudus belum mengurapi. Semua udah, Roh Kudus sudah mengurapi, sudah datang dan sudah dalam diri kita. Cuman kita masalahnya tidak bersedia untuk Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita untuk membuat kita insaf. Jangan kau tolak kebenaran firman. Jangan kau tolak kebenaran Roh Kudus. Jangan kau hina Roh Kudus. Siapa yang menghujat anak manusia akan dia ampuni. Tapi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah mendapat pengampunan. Mulai saat ini Bapak Ibu, kita semua sebagai orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan itu sudah ada Roh Kudus. Masalahnya adalah, sudahkah dia berperan hidup seluruhnya dalam hidup kita? Kita biarkan dia berperan untuk kita berserah kepadanya. Kalau kita tidak mau, Bapak Ibu, Roh Kudus lemah lembut. Roh Kudus lemah lembut dan tidak pernah bisa memaksa. Untuk setiap kita harus menyadari. Tatkala kita percaya, ada hari Pentakosta, ada hari pencurahan Roh Kudus, ada hari kepenuhan Roh Kudus, yang berulang kali kita untuk merayakannya. Tetapi jikalau kita terus berbuat dosa, berarti engkau tidak bersedia sepenuhnya Roh Kudus berperan dalam hidupmu, dalam masa depanmu, sehingga engkau tetap dalam kebinasaan. Ini perlu kita menyadari. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus berperanan seharusnya bagi setiap hidup kita, setiap pelayanan kita, dan setiap keluarga kita, dan seluruh bagian nilai-nilai eksistensi kita punya kehidupan, entah bisnis kita, entah sekolah kita, entah rumah tangga kita. Biarkan Roh Kudus berperan dalam hidupmu seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Aku sudah memberitakan firman-Mu, berdasarkan keterangan dari Roh Kudus, berdasarkan hikmat dari Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Yesus juga yang selalu setia dalam menyertai kami seumur hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berperan dalam semua aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami hanya mempermuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya, dan hidup kami selalu dalam kekudusan-Mu untuk sampai selama-lamanya. Sebab kami menyadari tanpa kekudusan kami tidak bisa berkorelasi dengan Tuhan. Tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan. Dan tanpa kekudusan kami selalu dalam kegelapan. Tapi dengan kekudusan kami hidup dalam kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh yang suci, yang kudus. Roh kebenaran yang luar biasa. Roh yang menguatkan kami. Roh yang memulihkan kami. Roh yang menghibur setiap kami. Sehingga kami tidak ada akar pahit. Tidak ada kejahatan. Tidak ada penghakiman dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Dalam nama Yesus berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengar firman-Mu, yang mendengar khotbah ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal,
Selamat merayakan hari Pentakosta. Shalom, haleluya, amin.